karyawati toko material di Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial HR, 47, ditangkap polisi setelah terungkap telah menjual semen secara diam-diam di perusahaan tempatnya bekerja. Perbuatan HR yang sudah berlangsung cukup lama ini menyebabkan kerugian yang cukup besar, yaitu sekitar 1,2 miliar rupiah bagi pemilik toko yang berinisial FR, 50. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau, menjelaskan bahwa kerugian tersebut terjadi akibat penjualan semen yang dilakukan pelaku tanpa izin dan tanpa melaporkannya ke kantor. Peristiwa ini terbongkar pada 6 Desember 2025, ketika korban mendatangi cabang toko Remaja Jaya di Andonohu, Kecamatan Poasia, untuk mengecek kondisi stok semen di gudang. Saat itu, korban merasa ada kejanggalan karena stok semen di gudang tampak menipis. Untuk memastikan hal tersebut, korban pun langsung menghubungi anaknya yang bertugas sebagai operator komputer di seluruh cabang toko untuk mengecek data stok semen yang tercatat di komputer. Namun, hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok semen masih dalam jumlah besar, yang tidak sesuai dengan kondisi fisik stok di gudang. Menyadari adanya ketidaksesuaian antara data di komputer dan kondisi nyata di lapangan, korban merasa semakin curiga dan mulai menyelidiki lebih lanjut. Korban kemudian bertanya kepada penjaga stok semen yang ada di toko, dan penjaga itu menyarankan untuk menanyakan langsung kepada HR, yang merupakan penjaga gudang di toko tersebut. Ketika ditanya, HR awalnya mengelak dan mencoba menyangkal tuduhan tersebut. Namun, setelah terus didesak oleh korban, HR akhirnya mengakui bahwa dia telah menjual semen secara diam-diam tanpa melaporkannya ke kantor atau kepada pemilik toko. HR mengaku menjual semen tersebut kepada beberapa pihak, dan uang hasil penjualannya dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakannya ini menyebabkan kerugian besar yang merugikan pemilik toko hingga mencapai 1,2 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, HR kini ditahan oleh pihak kepolisian dan sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih terus mendalami apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus penjualan semen ilegal ini. Kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak, terutama para pemilik usaha, untuk lebih berhati-hati dalam memantau kondisi stok dan transaksi yang terjadi di tempat usaha mereka, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.